Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Amma ba'du. Hadirin mukarram, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita sekalian masih beri di kesehatan Allah SWT dan masih diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah SWT, dan kita semua akan selalu mendapatkan kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa, dan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dalam menjalankan aktivitas selama di bulan Ramadan ini. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang tema sabar. Sabar secara bahasa artinya menahan, dari kata bahasa Arab sabara yusbiru yang artinya menahan. Menahan adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Secara syariat, sabar ini menahan diri atas segala hal yang tidak diridhoi dan tidak disenangi Allah SWT. Sabar itu adalah sebagian dari iman, sikap terpuji yang patut dimiliki guna meningkatkan derajat manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Sifat sabar adalah sifat yang berguna mengendalikan emosi dari perilaku yang tercelah. Sabar merupakan benteng yang tangguh dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah SWT. Dengan kata lain, manusia yang sabar tidak akan pernah merintih dan berkeluh kesah atas cobaan-cobaan yang diterima, betapapun berat dan pahitnya. Tetapi sabar juga bukan berarti menyerah begitu saja pada keadaan yang ada, melainkan tetap berusaha keras untuk mengatasi hal-hal yang merintangi apa yang diharapkan. Sabar juga merupakan ungkapan yang menyebut ketahanan dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Apabila dorongan agama ini bertahan sehingga berhasil mengalahkan dorongan hawa nafsu dan terus-menerus menentang hawa nafsu, maka berarti ia telah membela Hizbullah atau menjadi tentara Allah, dan ia masuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Tetapi jika dorongan agama ini melemah sehingga dikalahkan oleh dorongan hawa nafsu, ia tidak mampu untuk mengusirnya, maka ia tergolong dari golongan pengikut setan. Al-Ghazali menjelaskan sabar dapat diartikan kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak, atau kemampuan untuk memilih melakukan perintah agama tatkala hawa nafsu itu datang. Artinya, apabila nafsu menuntut kita untuk berbuat sesuatu, tetapi kita memilih kepada apa yang dikehendaki oleh Allah,
maka disitulah adanya kesabaran. Ibnu Qayyim juga mengatakan, sabar adalah menahan perasaan gelisah, putus asa, dan amarah, menahan lidah dari mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari menyakiti orang lain. Sedangkan menurut Al-Quraisy, sabar adalah menerima dengan penuh kerelaan mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak terelakkan lagi. Sabar juga bukan berarti mengendapkan seluruh keinginannya sampai terluap di bawah sadar sehingga menimbulkan penyakit kejiwaan. Tetapi sabar adalah mendorong jiwa dan menggerakkan raga untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Sabar bukan menyerah pada ketetapan tanpa usaha untuk bangkit dan tanpa tahu kalau kita memang selalu diberi kesempatan untuk beramal dan berkarya. Dengan kata lain, sabar adalah kemampuan dan keuletan serta ketangguhan dalam mengatasi masalah secara kreatif, progresif, dan sesuai dengan petunjuk agama. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Ushi mengatakan dalam penjelasannya mengenai sabar, sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung dalam agama. Sabar termasuk bagian ibadah yang begitu mulia karena ia menempati relung-relung gerak-gerik lisan serta tindakan anggota badan seorang hamba. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terjadi saja apabila tanpa didasari dengan kesabaran. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsistensi menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Kesabaran berfokus pada hasil yang terbaik, bukan yang tercepat. Kesabaran bukanlah berpangku tangan dan pasrah begitu saja tanpa melakukan ikhtiar, berdasar bagaikan sebuah kunci untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Dia berikan. Dengan bersabar, kita juga akan melakukan berupaya untuk menyempurnakan ikhtiar. Jiwa seorang yang senantiasa bersabar akan semakin kuat, pola pikirnya juga kian matang, sehingga tidak asal-asalan dalam bertindak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjamin surga bagi umat yang selalu bersabar. Sabar merupakan senjata manusia untuk melawan kecenderungan ke arah yang tidak sesuai dengan kesucian. Sesuatu yang tidak terdapat pada binatang sebagai faktor kekurangannya dan ada dalam diri malaikat sebagai faktor kesempurnaannya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan sabar kepada manusia untuk mengangkat harkat dan martabat mereka agar tidak terjerumus dalam jiwa kebinatangan. Sabar juga diartikan sebagai menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan-keinginan demi mencapai suatu yang lebih baik, atau bertahan dalam kesempitan dan himpitan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan memberikan macam-macam sabar, atau sabar itu ada berapa. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Artinya as-sabru ala ta'ah. Jadi sabar dalam menjalankan segala perintah yang sudah ditentukan Allah SWT. Ini penting karena ketika kita punya kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka juga Allah akan menjanjikan kita segala sesuatu bisa berjalan dalam kehidupan kita ini dengan baik. Yang kedua, as-sabru alal maksiyah. Jadi sabar dalam menahan diri untuk melakukan segala hal-hal yang haram. Karena ini adalah hal suatu yang wajib kita lakukan. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah,
maka pahalanya juga sangat besar. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Ini menjadi bahan persepsi bagi kita dalam rangka untuk bisa meningkatkan kesabaran kita dalam rangka untuk menjauhi dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin setan juga sudah mengancang-ancang kita dengan berbagai cara supaya kita melakukan maksiat. Karena seakan-akan kalau maksiat itu lebih banyak enaknya daripada mudaratnya. Sebaliknya, ketika kita taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, maka itu seakan berat karena setan selalu mengganggu kita dalam rangka untuk taat, dalam rangka meningkatkan ketaatan kita dan kesabaran kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Ini juga kita flashback ke belakang. Bagaimana cerita Nabi Ayub alaihissalam yang ini mendapatkan ujian yang banyak dari Allah SWT. Ujian pertama, dia harus semua anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, hartanya habis. Dan yang ketiga, dia harus mendapatkan musibah dengan menimpa penyakit yang begitu lama. Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam dengan kesabaran dan keteguhannya ini diterima dengan baik segala musibah-musibah yang sudah beliau terima, dan Allah SWT menggantinya dengan kebahagiaan. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan menimbulkan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya, contohnya perlakuan buruk dari orang lain pada kita, kemudian penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, hingga harta benda yang habis, serta yang lain-lain. Dan saat ini Kabupaten Bangkalan juga mendapat musibah banjir. Saudara-saudara kita di Kecamatan Belega, Arusbaya, Keker, dan lain-lainnya juga mendapatkan musibah kebanjiran. Ini ketika dihadapi dengan kesabaran, insya Allah Allah Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazlin wala adrin wala ghamin hatta sawqata yushaquhu illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang memukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi Allah sudah jelas. Jadi ketika kita sabar, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan akan menghapus semua dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi musibah ini adalah sebuah ujian dari Allah SWT untuk meningkatkan kesabaran kita. Bagaimana ujian ini menjadi tolak ukur bagi kita, apakah kita akan lebih sabar atau kita akan tidak lebih sabar. Jadi orang yang dekat dengan Allah yang akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah, artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalnya,
Jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, dan lain-lain, korupsi, serta perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Itu macam-macam musibah, kesabaran yang akan kita sampaikan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi bekal kita, dan kita akan menjadi umat Rasulullah dan juga hamba Allah yang selalu sabar dalam menghadapi kehidupan ini, terutama ketika sabar melaksanakan ibadah taat kepada Allah, kemudian sabar meninggalkan musibah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah SWT. Mungkin itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.